mana sih? Cipluk, hari ini spesial banget deh. Kenapa spesial? Soalnya hari ini kita lagi ada di Konsep Cafe di Bandung. Dan hari ini kamu harus ini ya, sopan ya. Di sini kita ketemu sama ada mantan bos besar, ada partner, dan ada juga mantan bos gitu ya. Siapa sih mereka? Coba kenalin dong. Ya, aku kenalin ya. Di sini ada yang namanya Pak Ajat. Halo. Halo Pak Ajat. Halo Cipluk. Katanya dulu bos besar di perusahaan ternama ya Pak? Nah, saya kecil aja sih badan. Kecil aja nih badannya Pak. Kilo. Tapi ini makasih banget ya Pak. Cipluk boleh main di Konsep Cafe di Bandung ini Pak. Enak Sama-sama. banget Pak tempatnya. Ya. Berasa di rumah ya Pak. Iya. Suatu kehormatan Cipluk datang sini ya. Iya Pak, nanti Cipluk bakal nanya-nanya boleh ya Pak? Boleh. Oke, nah kemudian ada ini mantan partner berantem waktu di area dulu ya. Siapa namanya Kang? Apa kabar? Namanya siapa? Rizky. Kang Rizky. Dulu kita Dulu tuh bareng banget tuh. Kita main, bukan main sih, kerja dulu ya Cipluk. Oh kerja ya? Ngapain sih kerjanya Kang Rizky? Dulu di area, nah saya bagian salesnya, Mbak Tusi di marketingnya. Iya. Kita berjuang di lapangan. Berjuang di Cari lapangan omset. ya. Oh cari omset ya. Kalau sekarang apa aktivitasnya nih Kang Rizky? Sekarang saya jadi peternak kambing perah. Wah mantap, mantap. Nanti aku belajar ya. Gimana caranya kita bisa belajar jadi pengusaha gitu ya sambil jadi peternak gitu ya. Dan aku juga sekarang ada ini kayaknya Itu yang itu, walaupun kelihatannya ini ya, kalem ya. Tapi dulu tuh bos aku. Dia manage banyak banget aktivitas event. oh siapa namanya? Teteh, Siapa? assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cipluk. Apa kabar Kak? Pas dari jauh ya. Baik, Cipluk. Alhamdulillah. Coba kenalin teh. Siapa namanya dan apa aktivitasnya? Dan dulu kenal di mana sama Mbak Tusi? Oke. Namanya, panggilnya apa ya? Kakak gitu ya, biar masih muda. Hai. Kakak Nopi. Dulu sama Mbak Tusi itu bareng-bareng kita ngerjain event. Brand-brandnya udah banyak deh segala macam ya. Mau dari mulai musik sampai olahraga. Gitu Cipluk. Kalau sekarang sih banyakan apa ya aktivitasnya? Ya agak sedikit-sedikit jualan gitu. Wah, Cipluk bakal banyak belajar nih kalau gitu. Iya Cipluk, sekarang gantian aku yang nanya ya. Cipluk diam aja, nanti boleh deh sekali-kali ngepain. Oke. Pak Ajat, izin nanya nih Pak. Sekarang udah lama loh Pak nggak ketemu Pak Ajat. Iya. Sekarang udah jadi kakek juga ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Ajat ini dulu pokoknya salah satu legend di marketing gitu ya, yang bener-bener di look up tuh gitu ya, banyak minta nasihat. Sekarang aku bakal banyak minta nasihat nih sama Pak Ajat. Kira-kira gimana ya Pak, kita bisa mempersiapkan diri gitu ya, di dalam setiap fase kehidupan gitu ya, kemudian bisa menjalaninya dengan rasa syukur, bahagia gitu Pak. Dan sekarang kan Pak Ajat sudah jadi seorang kakek ya Pak ya. Boleh cerita sedikit nggak Pak? Oke, apa ya? Bapak jadi kakek sekarang. Iya. Kok wajahnya masih awet muda sih Pak? Mudahan Cipluk ah. Oke. Ya. Cucu saya 4 tahun. Oh, 4 tahun. Nanti main ya sama Cipluk ya Pak. Boleh. Hai namanya. hai, oke. Gimana Pak? Apa ya? Sebetulnya yang pertama mungkin kita ini klise sih sebetulnya. Jadi kita harus bersyukur lah. Intinya itu. Dan tahu bahwa kalau di brand dulu kita ada namanya life cycle. Bagaimana kalau di brand tuh bagaimana memperpanjang brand, bagaimana saat dia tumbuh, bagaimana saat dia pada peak performance-nya, bagaimana saat dia turun. Jadi kehidupan juga sama sebetulnya. Brand kan ngambil dari kehidupan kita juga.
Jadi bagaimana kita tumbuh di dalam perusahaan, terutama ya kalau kita bicara di perusahaan. Bagaimana kita maintain posisi kita, meningkatkan. Dan pada saat kita pensiun juga kita harus sudah siap. Siapnya apa? Ya itu tadi, siapnya terutama masalah mental kali ya. Mental ya Pak ya. Iya, bagaimana kita setelah pensiun, istilahnya kalau kita punya anak buah banyak, nggak punya anak buah. Kalau kita biasa nyuruh, nggak bisa nyuruh. Makanya pada saat pegang jabatan juga jangan sering nyuruh. Bekerja sendiri lebih baik. Cipluk mau ngetes ah. Kerjain. Pak Ajat, bikinin kopi dong. Tapi, iya. Oh, jadi mental itu yang pertama ya Pak Ajat. Siapkan itu dulu. Bukan pas mau pensiunnya, tapi pada saat kita bekerja juga kita udah tahu suatu saat kita akan ke arah sana. Nggak mungkin kan kalau apalagi pekerja kerja terus gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ajat, untuk mental ya, atau mungkin persiapan hal lainnya selain mental, di umur berapa ya Pak seorang pekerja yang mungkin itu tuh udah mulai memikirkan hal tersebut gitu Pak? Kadang kan kita sering terjebak dalam kesibukan, deadline, rutinitas. Nah itu gimana tuh Pak? Mulai kapan dan gimana caranya? Balik lagi, saya nggak bisa bicara teori secara keseluruhan. Cuman kalau mengacu ke diri saya, kita banyak referensinya lah. Ada yang bilang life begin at 40. Terakhir sekarang life begin at 60 katanya. Jadi beda-beda orang-orang. Nah, kalau menurut saya sih pada saat yang terasa, pada saat kita usia kita di 40-an, itu energi kita tuh besar banget lah. Nah, itu saatnya kita juga harus menentukan kita mau jadi karyawan seumur hidup atau suatu saat kita akan maksudnya akan jadi entrepreneur. Kapan mulainya itu kita yang menentukan. Tuh, dengerin tuh. Jadi harus di awal udah di set nih gitu. Jadi kita udah siap lah. Jadi kalau misalnya udah 40 mau entrepreneur, ya itu saatnya kita mulai. Bisa juga sebetulnya mulai 40 kita punya bisnis kecil-kecilan yang nggak perlu supervisi kita banyak gitu. Misalnya coba join jadi investor sambil ngeliat dikerjain apa aja sih orang-orang yang jadi entrepreneur tuh, usaha apa, kita jadi investor. Jadi nggak usah takut, coba dulu gitu ya Pak ya. Bisa. Dan mungkin kalau tadi pas 40 masa dimana kita mungkin anak-anak udah, kalau punya anak gitu ya Pak, udah mulai besar, kemudian sudah mulai lebih bijak gitu ya Pak ya. Itu rasanya tuh bisa jadi satu fase yang tepat juga gitu ya Pak. Ininya ya Pak. Orang sudah bilang 40 tuh itu. Betul. Anak-anak udah mulai SMP atau Iya. perlu penanganan khusus kan gitu. Iya. Nah, kalau sekarang dengan life cycle menjadi seorang ini ya Pak, pensiunan, seorang kakek gitu ya, tapi tetap tadi juga waktu kita kesini Pak aja tuh lagi ngetik laptop loh, maksud saya juga salut loh, maksudnya itu gimana tuh Pak mengatur hal tersebut gitu Pak, atau menikmati hal tersebut gitu Pak? Ya sebetulnya yang paling penting sampai usia berapapun kita, kalau menurut hemat saya jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Kita harus banyak sekali di dunia ini yang bisa kita pelajari. Iya. Dan nggak perlu jadi pinter banget sih. Yang penting kita, ini belajar ini. Jadi ini saya sedikit pribadi ya. Kalau dulu saya di perusahaan lama, I don't care yang peritilan gitu. Kalau sekarang saya buka coffee shop misalnya, saya harus tahu harga kopi berapa, harga gula berapa, gitu. Iya. Adonannya apa aja, harga telur berapa. Kalau kuliner tuh yang nggak jauh-jauh dari itu. Iya. Dan ngitungnya tentu pakai Excel kan, masih lah itu paling standar basic. Ya jadi dipakai juga ya Pak ya. Jadi malah belajar hal yang mungkin malah Bapak nggak pelajari itu gitu ya Pak ya. Pakai Excel kan, kebetulan ada asisten. Iya. Sekarang malah harus belajar lagi. Jadi dulu orang bikin pivot saya nggak ngerti, sekarang malah bisa. Widih, cakep ya. Gitu. Tapi memang mentality itu ya Pak yang saya rasa juga jadi salah satu modal utama ya Pak ya. Gimana nih Pak bikin mentality itu, terutama yang bekerja sekarang dengan posisi-posisi tertentu tuh kadang-kadang kan mereka merasa di atas angin gitu ya Pak ya. Apa yang harus sebetulnya dipersiapkan ya Pak ya dalam hal mentalnya itu Pak?
Ya gimana ya? Sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Kalau Iya. saya bilang tetaplah bersahaja pada saat kita mempunyai pengaruh pun gitu. Iya. Jadi nanti kalau kita sampai saatnya nggak punya apapun dalam arti kata anak buah atau sistem atau kita juga nggak terlalu ngerasa nelongsok gitu. Jadi Iya, kita iya, iya. udah biasalah dulu juga. I see, ya, iya, Gitu iya. aja, Mas. Wah, thank you nih Pak Ajat. Iya. Nah, aku sekarang ganti ke partner berantem. Dulu berantem sampai gontok-gontokan atau gimana tuh? Enggak sih, cuma kita diskusi ide aja gitu ya. Kang Rizky, Ya, wah, Kang Rizky, waktu itu memulai, saya akhirnya pengen jadi peternak kambing gitu. Kan agak jauh ya dari apa yang biasa kita lakukan gitu ya. Nah, itu gimana nih prosesnya gitu? Dan menikmatinya tuh seperti apa nih? Sebenarnya kalau mau jadi petani peternak tuh cita-cita lama sih sebenarnya. Ah, Jadi pas sejak selesai kuliah juga, apa kok nanti ke depan pengen jadi petani ya? Nah gitulah gitu. Cuman mau jadi petani peternak apapun tuh belum kebayang lah gitu. ya, ya, ya. Karena mungkin tuh terpengaruh juga lah waktu di kegiatan mahasiswa kan banyak sok-sok mengkaji apa ekonomi kerakyatan, ekonomi pertanian. Indonesia ini harusnya pertaniannya maju, tumbuh berkembang gitu deh. Tambah lagi kan mungkin 20 tahun karir ya di perusahaan lama ini kan saya banyak di area ya. Iya. Dan kayaknya sih Indonesia ini potensinya luas banget gitu. Besar banget lah di dunia pertanian peternakan gitu. Nah, ini yang mengerucut pada saat usia 40 ya. Kayaknya saya mungkin suatu saat nanti pengen jadi usaha bertani atau peternak lah gitu. Nah waktu itu petani peternak apa ya gitu. Kebetulan waktu itu saya masih tugas di Jawa Tengah lah. Di Jawa Tengah ternyata banyak sekali peternakan di sana tuh gitu ya. Jadi dan juga waktu itu kan istilahnya beternak itu kan setiap nabi itu pernah menjadi penggembala gitu. Nah, harapannya mungkin suatu saat nanti ada suatu bisnis usaha ya mungkin ada nilai pahalanya juga deh gitu. Wah, Yang ke ya, depan ya, tuh. ya, ya. Dan saya ambil dunia peternakan kambing perah kenapa? Karena itu sektor pangan ya. Selama itu manusia membutuhkan itu ya, pasti dia akan selalu dicari lah. Itu makan gitu. Sama kayak pelajar juga pasti makanan ini pasti akan dicari lah. Ya, ya. Kemudian juga selama agama Islam ada gitu ya, kambing itu kan pasti jadi satu bagian dari ritual ibadah ya, mau akikah ataupun apa Idul Adha gitu. Kemudian susunya juga bermanfaat jadi multifungsi lah, ada susu, ada kambingnya juga gitu. Akhirnya saya milih peternak kambing perah seperti itu. Waktu itu ilmunya udah ada atau masih boleh dibilang masih awal banget tuh? Awal banget kan baru mau bisnis apa nih gitu Iya, kan. iya, Saya ada iya. pertanian yang milik kambing. Nah, untuk persiapan karir itu saya melengkapi. Jadi setiap misalkan kalau ada waktu libur atau ada waktu cuti, saya ikut kursus-kursus tentang apa pertanian, peternakan. Iya, iya, Itu iya. belum mengerucut sampai ke kambing perah nggak. Pertanian apa, saya bacain bukunya semua. Jadi buku-buku yang ada di Gramedia itu udah saya bacain semua. Terus ikut kursus-kursus. Kalau ada cuti apa gitu diperbolehkan ada pelatihan yang khusus tentang peternakan, saya ikut. Dan kita harus fair juga sama perusahaan. Jadi pada saat cuti kita apa Menggunakan menggunakan waktunya. ya. Jadi waktu itu persiapan lah. Nah, jadi sampai kan dari usia 40 sampai usia 45 akhirnya kan memutuskan untuk resign, memulai berusaha itu. Jadi nggak serta-merta juga. Jadi kan pada saat persiapan itu kan harus ada kemampuan, kita jangan nol banget lah. Iya, iya. Harus ada juga gitu. Karena kan pasti pada saat bisnis kita harus ngajarin orang kan. Kalau kita nol lagi kan, waduh sama-sama nol kan lebih Rugi ya nanti ya, iya. abu-abu lebih gelap lagi. Cipluk punya kuis nih buat Kak Rizky. Coba kasih variasi bunyi-bunyi mbak. Ayo, kan Oke. tiap hari sekarang ketemu kambing. Ya, Coba-coba. ada gini. Nah, dengar kan?
Saya kedengeran be. Berarti itu pengen kawin. Kalau jantan ketemu betina yang lagi gitu. Berarti itu yang jantan. Jantan. Nah, itu kan ada yang betina yang gitu. Kalau betinanya gimana? Kalau betinanya apa ya? Nah, itu berarti ada anakan yang gelisah. Gelisah gitu. Pokoknya kami-kami yang seperti itu ada gelisah gitu. Iya. Satu lagi. Lagi ya. Apa ya? Bang. Itu biasanya betina yang lagi berahi, pengen kawin, atau anaknya kabur dari kandang ibunya tuh, misalnya di barang ibunya pergi jauh, nyari. Iya. Ya, karena tiap hari tidur di sebelah kandang, jadi seenggaknya ngerti Tahu, kita tahu iya. tanda-tandanya. Wah, keren banget Kang Rizky. Cipluk, kamu jangan ngerjain gitu lah. Aku aja nggak pernah nanya-nanya seorang mbak kayak gitu. Tapi luar biasa loh Kang Rizky. Maksudnya dalam hal ini kan memang ada satu ego yang perlu ditekan ya. Dalam arti kalau dulu kita punya anak buah banyak, nyuruh-nyuruh apa dan segala macam. Nah, bagaimana tuh kira-kira sedikit tips untuk melepaskan ego tersebut tuh pada saat memulai bisnisnya? Jadi betul kata Pak Aja tuh mentality itu utama. Dan apa namanya tuh? Post power syndrome tuh nyata adanya lah. Itu tidak bisa kita hindari dan itu harus dan pasti kita akan hadapi. Setiap perjalanan karir setelah selesai ya. Dulu biasa mungkin anak buah banyak, pinter-pinter ya, sesuai ekspektasi kita ikutin ya pasti yang high performer lah ya, banyak ya anak buah kita gitu ya. Kemudian jadi akan berhadapan juga tuh kita dengan mungkin nanti harus menyiapkan diri tuh kita harus turun tangan sendiri, berarti tadi kemampuan tadi. Terus yang kedua harus mulai dibiasakan ya kita ngapain sendiri. Mungkin dulu fasilitas supir siap ada, terus apa asisten ada, mau pesan tiket pun tinggal pesan aja, nggak pernah lihat harganya, tujuan pokoknya yang penting misi kita berhasil tanpa ya artinya kita udah aman lah, cost di tanggung perusahaan. Kalau sekarang kan kita harus care semuanya gitu, karena cost kita yang tanggung sendiri, kemudian juga harus kita turun tangan sendiri. Artinya nyetir kemana-mana mulailah harus mau nyetir sendiri gitu memang, harus mulai melayani diri sendiri dan harus mau tangan kotor gitu. Iya. Contoh kayak saya ya harus mau waktu itu bagaimana kambing lahiran harus jadi saya bidan. Gitu ya. Atau misalkan kambing sakit harus tahu gimana sakitnya, gimana nyuntiknya, apanya, kita harus turun tangan sendiri. Dan yang paling penting kalau mau nanti berusaha, misalnya kita jualan. Nah prinsipnya pada saat nanti kita berusaha bisa jualan nggak? Iya. Kan hal yang mudah waktu teori kita consumer oriented gitu ya. Ternyata itu yang harus benar-benar diperjuangkan waktu pada saat kita berusaha sendiri. Nah itu yang mungkin yang perlu dipupuk nanti teman-teman yang bersiap mungkin untuk berusaha, itu consumer centricity lah, itu benar-benar yang harus dipakai pada saat mau kita usaha kita itu gitu. Karena balik lagi usaha apapun bisa jual enggak. Iya. Jadi di situ salesmanship-nya malah harus mulai dilatih. Diuji di situ ya. Harus mulai dilatih. Harus dilatih usaha ya. Apapun ya. Dan nggak usah malu ya. Iya. Benar-benar mulai dari bawah, ditawarkan ke siapapun itu nggak usah gengsi gitu ya. Kayak itu kunci juga ya Kang Rizky ya. Iya. Saya jualan susu dulu ya sama kayak flashback waktu zaman MT lagi. Dulu kita ke toko-toko jualan. Sekarang kita jualan juga ke toko-toko. Betul. Jangan ketemu calon-calon pembeli. Teman-teman lain main. Tapi setidaknya sebagai pensiunan, seenggaknya pengalaman kerja kita sekian banyak itu membuat kita mungkin tidak nol banget. Nah, itu pengalaman, jadi berharga banget lah pengalaman kita. Misalkan nanti selesai pensiun, kita mulai berusaha, tidak nol banget. Tinggal tadi mentalitinya mau nggak mulai dari awal lagi, kerja dengan tangan sendiri. Iya. Wah, terima kasih nih Kang Rizky tipsnya. Iya. Kita mau tanya ke siapa lagi tuh?
yang paling cantik di sini gitu ya, selain Cipluk ya. Cipluk cantik dan lucu. Cantik dan lucu. Makasih loh. Nah, kalau dulu Mbak Nopi itu adalah mantan bos aku yang pulangnya selalu malam banget gitu ya. Terus tiba-tiba, wah aku mau berhenti nih. Mau fokus juga membesarkan anak-anak juga dulu gitu ya Mbak Nopi ya. Nah, gimana nih perjalanannya kalau Mbak Nopi mau share prosesnya gitu. Dan sekarang gimana nih caranya bisa menikmati semua tahapannya gitu Mbak. Karena dulu cukup ini banget ya, waktunya tuh bener-bener Pak pulang malam gitu ya, apa gitu tuh Mbak Nopi tuh dulu. Ya itu zaman dulu di perusahaan yang lama itu ya. Walaupun begitu senang sih gitu ya. Tapi pada dasarnya sih menurut saya mau sebagai karyawan ataupun nanti pada saat sudah pensiun beralih kuadran menjadi pengusaha gitu ya, yang selalu berusaha pengusaha itu harus punya apa namanya passion di situ juga ya. Jadi memang menjalaninya dan senang gitu. Jadi nggak berat. Jadi walaupun misalnya kita kerjanya waktu itu ya banyak yang harus dikerjakan, detail banget soalnya waktu itu kan kita mengerjakannya tuh kalau di event itu banyak hal dari yang besar sampai yang kecil ya gitu kan harus di manage oleh kita. Jadi kalau kita mengerjakannya dengan suka gitu ya, begitu juga pada saat bekerja kita menjalannya dengan suka, dengan senang, dengan happy gitu, nggak kerasa sih capeknya gitu. Terus kalau peralihan dulu dari kerja ke usaha sendiri, tadi seperti yang Pak Ajat bilang atau Pak Rizky bilang, harus mau ngerjain semuanya sendiri gitu ya. Jadi dulu juga saya pertama tuh pindah ke Bandung itu dari Jakarta. Memang meneruskan bantu orang tua, usaha orang tua. Jadi ada trading. Nah, kalau dulu kan di perusahaan yang lama sistemnya sudah ada, gitu ya. Kita cuma tinggal jalanin sistemnya, ikutin sistemnya. Perlu data apa tinggal minta, gitu kan. Perlu mau kemana tadi kata Pak Rizky tinggal minta kemana gitu ya. Pergi ada yang mengurus semuanya. Nah kalau usaha sendiri itu ya dari mulai yang kecil sampai yang besar. Dari mulai mau ngirim ini nih apa namanya ke customer gitu ya, mau ngirim customer, oh berarti kemana dulu nih rutenya, ke sini dulu baru ke sana dulu, mau kemana dulu, itu sampai ke supir truk itu nanti kamu ke sini ya gitu. Atau sebaliknya apa namanya kita juga beli material gitu ya, misalnya beli material, oh ngambil sana dealannya harga berapa kita beli itu ya saya lakukan sendiri. Terus pada saat ke customer juga untuk menyelami gimana sih sebetulnya usahanya, ya saya ikut sama supir truk ngirim kemana, oh customer di sini nih, oh dia bikinnya apa sih, oh dia bikin part ini gitu. Jadi untuk kita juga harus terjun untuk tahu sebetulnya bisnisnya apa. Jadi kita harus tahu bisnis itu apa sih, usaha kita itu apa sih gitu. Kayak tadi kan Pak Rizky sampai hafal banget ya apa suara B-nya itu. Mau ngapain sampai hafal banget. Nah gitu juga kita mau bisnis apapun menurut saya sih harus tahu dulu mengenal bisnisnya itu kayak apa. Jadi terjun ke bawah ya, maksudnya harus ngejalanin itu, tahu customer kita tuh siapa, tahu bagaimana sih supir-supir kita itu, kalau saya ya supir itu oh kemana sih dia kalau di jalan kayak gimana. Nah di situ juga saya menemukan peluang gitu. Jadi pada saat ke customer gitu, oh ternyata dia ada juga ya ngirimnya ke satu tempat, terus dari situ tuh ternyata ada usaha itu ya gitu loh. Dia terekspos dengan usaha yang lain, dari situlah saya buka usaha yang lain gitu ya. Jadi lebih ke service-nya, jadi extension. Kalau dulu kita belajar apa ya, business extension gitu. Jadi line extension-nya itu bisa yang masih satu bisnis gitu kan ya, satu line. Saya alhamdulillah sih kan masih satu bisnis nih. Jadi kalau yang satu tradingnya aja, saya buka peluang usaha yang lain, service untuk processing. Jadi besi itu bisa di sharing, dipotong-potong gitu, bisa di bending, tekuk untuk bikin sesuatu, dan bisa di laser untuk menciptakan apapun itu custom yang laser ya. Jadi intinya harus ngebuka juga untuk jeli melihat peluang apa sih yang
kita bisa buka peluang usaha yang lain gitu. Nah di luar usaha itu juga untuk mengembangkan usaha itu, apalagi ya misalnya, oh sekarang kita punya mesin, kalau saya misalnya punya mesin bending, oh apalagi ya soalnya sekarang teknologinya laser, jadi nambah mesin laser gitu. Jadi harus ada juga growing tadi, bertumbuh gitu, harus mau bertumbuh terus, dan mau belajar terus kata Pak Ajat gitu ya. Itu memang harus punya itu sih kita Iya, pada iya. saat kita usaha sendiri gitu. Wah, berarti ilmunya di sini banyak banget ya. Dari Pak Ajat, saya belajar gimana caranya kita benar-benar mempersiapkan mental ya Pak. Selalu humble, selalu mau terus belajar. Dari Kang Rizky itu adalah memulai semuanya nggak dari nol-nol banget sih ya. Tapi di sisi lain dengan bekal yang kita dapat dari perusahaan yang cukup bagus ya mendidik kita, tapi belajar semuanya, mendalami, menjiwai semua dari yang baru, itu juga penting gitu ya. Dan dari Manopi juga sama ya, tadi bahkan dari kita belajar menjalanin aja dulu gitu ya, akhirnya ketemu peluang-peluang baru yang bisa memberikan nafkah buat orang banyak gitu ya. Ya, kalau gitu Cipluk mau dong kasih tips-tips terakhir atau apa nasihat-nasihat wisdom terakhir nih. Kita belajar banget wisdom ya, Kak Tusi. Iya, bener banget. Ini pokoknya mahal banget deh mengumpulkan 3 tokoh-tokoh ini gitu ya. Jadi mungkin Pak Ajat, Pak Rizky, Manopi bisa memberikan tips atau wise nasihat gitu ya kepada generasi yang lebih muda nih. Silahkan Pak Ajat. Apa ya? Aduh. Mungkin tadi jangan pernah lupa belajar terus, dan juga jangan pernah takut gagal, Oke. karena hidup itu harus berjuang memang. Iya. Gagal itu biasa gitu ya Pak ya. Pelajaran. Iya. Oke. Dan jangan terlalu muluk-muluk. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukan dulu. Oh, aduh. Iya. Kang Rizky gimana Kang Rizky? Tentang apa nih? Pesan-pesan wisdomnya apa nih kira-kira yang mau diberikan? Untuk yang persiapan. Ya, Intinya nanti pada saat kita mungkin memasuki dunia setelah pensiun ya, atau Iya. persiapan pensiun ya. Mm-mm. Pilihan apapun baik aja lah, bagus. Yang paling penting adalah kita mau menikmatinya seperti apa. Gitu. Apakah nanti benar-benar mau menikmati masa pensiun, ya setting lah untuk menikmati. Iya. Tapi kalau misalnya pada saat kita memang mau berusaha, harus bisa menikmati apa? Perjuangannya, gitu. Jadi intinya pesannya adalah harus siap menikmatinya, gitu. Apakah sebagai menikmati nanti sampai masa istirahat, ketemu keluarga, atau memang nanti menikmati perjuangan, intinya harus bisa dinikmati lah. Menikmati semua prosesnya ya. Siap. Manopi gimana nih Manopi? Apa ya, kayaknya udah pada lengkap. Kalau Manopi nih selalu ngajarin saya juga, pasti yang di atas nih ya akan selalu ngasih jalan ya. Nah, silakan ditambahkan Manopi. Jadi untuk yang mau menyiapkan masa pensiun kali ya, Karir kedua kali ya. tahapan kedua. Ya satu, menurut saya sih kita harus mau berjuang ya. Jadi punya, kalau anak sama resilience ya. Jadi harus punya itu gitu. Terus juga harus lebih open mind gitu. Harus terbuka melihat apapun itu peluang gitu kan. Kita bisa, memang ada resiko ya. Iya. Peluang di kuliner misalnya ya. Coba ya, harus siap, mentalnya itu harus siap untuk nggak berhasil ya. Jadi menyiapkan mental berhasil dan juga what if belum berhasil, ya. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Kita itu berusaha, gitu kan? Kita mesti usaha, kita mesti nyoba, kita mesti tadi punya resilience, terus kita mesti open untuk nyoba yang lain kalau misalnya kesempatannya ada. Tapi setelah kita berusaha, misalnya berdoa, takdir yang dari Allah yang menentukan sih ujung-ujungnya ya, gitu ya. Tapi kita kan harus berusaha, itu tadi. Nah terus work and life balance sih,
Ah. Jadi kalau misalnya dulu saya kerja kayaknya soalnya meeting terus Pak gitu kan kita ya meeting terus sampai jam 5 itu baru meeting, abis itu baru duduk di meja dan baru pegang laptop gitu ya, jadi baru kadang bekerja itu setelah itu baru bekerja. Nah kalau sekarang itu lebih memikirkan hidup itu bukan apa namanya ya, jangan terlalu mengejar dunia gitu ya, jadi di balance lah gitu, di balance. Jadi kalau kita apalagi udah usia kita ini gitu ya, yang mungkin jatahnya semakin sedikit, jadi mesti berpikir untuk lebih dekat lagi gitu pada Allah kita. Wah, daging banget nih materi hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Ajat. Semangat terus nih. Makasih Kang Rizky, makasih Mbak Novi. Terima kasih juga tempatnya Pak Ajat ya. Udah bisa mampir di The Concept ini. Cipluk senang banget bisa belajar di sini, belajar wisdom dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semangat dan salam sehat terus ya dari Cipluk. Dadah.